Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnatul Karimah. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan sebuah video pembelajaran tentang materi team building, materi ke-8 dari kelas kewirausahaan kelas E dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khairul Saleh dan Bapak Marmono, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu team building, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi tim menurut para ahli. Menurut para ahli, yaitu Katzenbach dan Smith 1993, tim adalah sejumlah kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi yang berkomitmen untuk tujuan yang sama, tujuan kinerja, dan pendekatan mereka yang saling akuntabel. Istilah tim juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara interdependen atau ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di suatu organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang team building. Team building adalah aktivitas kelompok tersebut yang memiliki interaksi tinggi untuk meningkatkan produktivitas karyawan dalam menuntaskan pekerjaan mereka melalui serangkaian aktivitas yang dirancang secara hati-hati untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Team building adalah sebuah proses pembelajaran dengan pendekatan eksperiental yang bertujuan meningkatkan fungsi internal kelompok seperti kerjasama, komunikasi yang lebih baik, serta mengurangi konflik disfungsional antar sesama anggota organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip team building. Prinsip team building dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu define success criteria. Prinsip yang pertama dalam team building adalah mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan tim. Tujuan tim seharusnya mudah dimengerti dan memperbolehkan seluruh anggota tim untuk berkontribusi berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka. Lalu yang kedua ada lead by example. Di banyak instansi, anggota tim biasanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tertentu antar satu sama lain. Hal ini tidak menjadi masalah karena kepemimpinan lebih menggunakan sebagai soft skill. Leading by example berarti memperlihatkan perilaku profesional kepada semua orang, baik di dalam maupun di luar tim. Dan yang ketiga ada value all contribution. Tim yang memiliki anggota lebih dari 6 orang akan sulit menyadari kontribusi setiap anggotanya, sehingga seorang ketua tim harus bisa memperlihatkan bahwa dirinya menilai kontribusi anggotanya dan melihat peran mereka dalam tim. Dengan melakukan sesuatu yang membuat timnya menjadi lebih baik dan mampu mencapai tugas kelompok. Lalu yang keempat adalah reward success. Sebagai seorang manajer, menghargai kinerja anggotanya adalah penting dan untuk dapat melakukannya, menyadari keberadaan tim dan anggota tim dengan karakter serta tujuan adalah penting. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat team building. Tujuan team building yang pertama yaitu untuk mengkoordinasikan usaha untuk melakukan tugas yang kompleks. Yang kedua, memanfaatkan keahlian dan pengetahuan pribadi anggota. Yang ketiga, memungkinkan seseorang mengatasi tantangan pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, untuk menciptakan saluran komunikasi yang sehat dan terbuka, menghilangkan persaingan dan kompetensi yang tidak sehat, untuk memberikan gagasan baru dan memecahkan masalah melalui proses penemuan ide dan pemikiran kelompok. Selanjutnya, untuk mengembangkan kekuatan dan keterampilan setiap anggota. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan dan meningkatkan tingkat
pemberian wewenang individu dan kolektif. Selanjutnya, manfaat team building bagi pimpinan atau kelompok. Yang pertama, yaitu pimpinan tim akan menjadi lebih kuat dan lebih efektif. Lalu, pimpinan tim mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan lebih memperhatikan kepentingan dan tanggung jawab kelompok dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Lalu, terdapat apresiasi yang lebih besar dari pimpinan tim terhadap kebutuhan anggota tim dan bagian-bagian dalam tim. Lalu selanjutnya, manfaat yang lain yaitu pimpinan menjadi lebih mampu untuk berkomunikasi secara langsung kepada anggota tim sehingga terjadi hubungan pengertian yang lebih baik antara pimpinan dan anggota tim. Yang kelima, pimpinan tim memiliki inisiatif untuk lebih memahami prakasa anggotanya. Dan yang terakhir, pimpinan mempunyai komitmen yang lebih tinggi terhadap sasaran kerja dan memiliki harapan yang lebih besar. Lalu selanjutnya, manfaat bagi individu, anggota tim atau kelompok. Yang pertama, sebagian besar individu memiliki pendekatan yang lebih persuasif, toleransi menjadi lebih tinggi, dan memiliki kepercayaan untuk mengajukan argumentasi tanpa terikat oleh hierarki. Yang kedua, komunikasi dan dialog antar sesama anggota kelompok menjadi lebih bebas dan terbuka, yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam perkembangan kelompok. Lalu yang ketiga, terdapat ruang yang lebih terbuka untuk mengakui beberapa kelemahan-kelemahan pribadi, bahkan kadangkala tidak jarang yang mengundurkan diri karena kesadaran diri yang bukan penyelesaian yang diharapkan. Yang terakhir, banyak masalah antar pribadi sesama anggota tim atau kelompok yang selama ini mengganjal dan dipecahkan dengan lebih mudah karena keterbukaan antar semua anggota tim. Selanjutnya, manfaat bagi pelaksanaan kerja tim atau kelompok. Yang pertama yaitu pertemuan tim atau kelompok menjadi lebih terstruktur dan efektif. Yang kedua, hasil yang diperoleh lebih dapat diterima dan terdistribusi dengan baik kepada sesama peserta. Dan yang ketiga, terjadi perbaikan kerja dalam mencapai sasaran, peningkatan kemampuan dalam mengevaluasi individu dan kelompok dengan cara yang lebih profesional. Selanjutnya, tingkat komunikasi dalam dan antar kelompok menjadi lebih komprehensif dan efektif walaupun dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Yang kelima, komitmen yang lebih kuat terhadap sasaran-sasaran baru. Yang keenam, terciptanya otonomi yang lebih besar pada tingkat manajer. Dan yang terakhir, lebih banyak waktu yang digunakan untuk bekerja sama dengan kolega dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu teknik team building. Semangat dalam tim dapat berdampak pada kerjasama, kedisiplinan, serta output yang kemudian dihasilkan oleh kelompok tersebut. Menurut Barry Herman dalam bukunya Building Team Spirit, beberapa teknik pengembangan tim yaitu yang pertama ada initiation, yaitu anggota tim mulai membangun hubungan dengan tujuan bersama yang dimulai dengan membuat rasa saling memiliki dan saling percaya satu sama lain. Yang kedua ada visioning. Anggota tim mulai memperkirakan tujuan yang akan mereka hasilkan bersama, melihat kemungkinan untuk pengembangan solusi pemecahan masalah, dan menyadari bahwa masalah yang diselesaikan secara bersama akan lebih cepat selesai dan lebih baik dibanding dengan menyelesaikan masalah secara sendiri. Yang ketiga ada claiming. Anggota tim
memberdayakan diri dengan mendefinisikan tujuan, peran, kompetensi, dan sumber daya yang penting untuk mewujudkan tujuan. Lalu yang keempat ada celebrating. Tim selalu mengakui dan menghargai penyelesaian masalah dan pencapaian yang bertujuan baik secara individu maupun secara kelompok, dan mengakui bahwa apa yang dikerjakan adalah sebagai bagian dari kerja keras sebuah tim. Lalu yang kelima ada letting go. Anggota tim mengakui dan berterus terang dengan sebenarnya mengenai kegagalan, kekecewaan, dan apa yang ada dalam pikirannya dengan cara yang benar dan membangun. Hal ini adalah jalan yang benar untuk memperbaiki usaha ke depannya. Lalu yang keenam ada service. Pelayanan adalah inti atau pokok dari kelima teknik tahapan yang menghasilkan kapasitas kinerja dari tim untuk melakukan pekerjaan dengan integritas dan mencapai tujuan tim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi teamwork. Menurut para ahli, secara tradisional kerjasama tim atau teamwork yaitu terdapat fase input tim, proses tim, dan output tim. Input tim meliputi karakteristik tugas yang akan dilakukan, unsur-unsur konteks di mana kerjasama tim terjadi, dan sikap anggota tim. Proses ini termasuk interaksi dan koordinasi antara anggota diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tim dan mencapai tujuan tertentu. Dan output tim itu sendiri dari produk yang dihasilkan dari kinerja tim. Kerja sama tim atau teamwork yang efektif diperoleh dari yang pertama, pendistribusian dan pembagian tugas yang efektif dan efisien. Yang kedua, kepemimpinan yang baik dan perhatian terhadap tim. Lalu yang ketiga, pengembangan tujuan tim. Yang keempat, terkoordinasi usaha dan berbagi tugas yang direncanakan merata di seluruh tim. Lalu pertukaran informasi harus terbuka di dalam tim. Yang terakhir, komitmen dan kejujuran antar anggota tim. Selanjutnya yaitu manfaat kerjasama tim atau teamwork. Yang pertama, adanya peningkatan kepercayaan peserta, sikap, motivasi, dan kepuasan pribadi. Yang kedua, kejelasan yang lebih besar dalam mengekspresikan ide-ide melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik oleh individu dari sifat kontribusi mereka dan kebutuhan anggota tim lainnya. Yang keempat, lebih efisien penggunaan sumber daya, terutama waktu. Yang kelima, optimisme yang lebih besar dengan berfokus pada hasil yang positif dan menempatkan kurang berat pada masalah. Yang keenam, lebih luas ide-ide daripada individu yang bekerja secara mandiri. Yang ketujuh, tanggapan yang lebih efektif terhadap perubahan untuk meningkatkan kepercayaan dan bantuan komunikasi tim agar beradaptasi dengan keadaan yang baru. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja tim. Kinerja berarti pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepadanya. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi adalah yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral etika.
mempertimbangkan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim. Di antaranya adalah karakteristik tim dan karakteristik anggota tim. Diperlukan adanya evaluasi atau penilaian kinerja tim untuk mengetahui efektivitas tim dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, sehingga didapati hasil yang dapat dijadikan acuan bagi suatu organisasi atau instansi tentang bagaimana meningkatkan kinerja tim demi tercapainya suatu tujuan. Baik, sekian presentasi video pembelajaran tentang team building dari mata kuliah kewirausahaan kelas E. Saya Ibnatul Karimah dengan NIM 17081020137 mengakhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.